Namaku Aira. Usia 20 tahun. Baru lulus kuliah jurusan administrasi bisnis di Universitas Negeri yang tak terlalu terkenal, tapi cukup membuat ibuku bangga setengah mati. Ya, ibuku. Seorang wanita sederhana yang membesarkanku dengan penuh cinta. Namanya Bu Rini. Dan sepanjang yang aku tahu, dia adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisiku, entah saat aku menangis karena nilai jelek, atau saat aku hampir menyerah karena biaya kuliah yang tak tahu dari mana datangnya. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bogor. Rumah kami cuma punya 2 kamar. Ayahku, Pak Hadi, tak banyak bicara. Bahkan bisa dibilang dingin. Tapi ibuku selalu bilang, ayahmu bukan orang yang pandai bicara, tapi dia pekerja keras. Itu juga bentuk cinta, Ra. Dan aku percaya itu. Hari itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam panjang. Jantungku berdebar. Hari pertamaku melamar kerja. Bukan sekadar magang atau kerja part-time seperti dulu, tapi ini pekerjaan sungguhan. Masa depan, Aira. Sarapannya jangan lupa. Mama udah masak telur kecap kesukaan kamu. Panggil ibu dari dapur. Aku tersenyum. Suara itu selalu menenangkan. Aku duduk di meja makan, melihat wajah ibuku yang mulai keriput. Rambutnya sudah penuh uban, tapi matanya tetap sama. Penuh kasih hangat dan menyimpan sesuatu yang entah kenapa akhir-akhir ini terasa aneh. Doain ya Bu, semoga diterima, ucapku sambil menyendok nasi. Selalu, Mama gak pernah berhenti doain kamu, jawabnya lembut sambil merapikan kancing bajuku seperti saat aku masih SD. Tiba-tiba ia mencium keningku. Lama. Lebih lama dari biasanya. Lalu aku melihat tangannya menggenggam sesuatu di balik apronnya, sebuah liontin kecil yang terlihat sangat tua. Ia mencium liontin itu pelan, seperti sedang berbisik padanya. Aku sempat heran, tapi aku tak menanyakannya. Di perjalanan menuju kantor perusahaan tempatku melamar, pikiranku melayang-layang. PT Savira Group, nama perusahaan itu. Sebuah perusahaan besar di bidang retail dan distribusi, milik seorang pengusaha wanita yang sering masuk berita. Aku tak berharap banyak. Ribuan pelamar, hanya beberapa kursi. Tapi setidaknya, aku ingin mencoba. Satu hal yang belum aku tahu saat itu adalah pertemuan hari ini akan mengubah seluruh hidupku. Dan itu semua bermula dari satu kursi wawancara dan sepasang mata yang terasa terlalu familiar. Tapi sebelum hari itu tiba, aku masih berdiri di depan gedung megah berlantai 8, menatap tinggi logo PT Savira Group yang berkilau keemasan. Angin pagi berhembus lembut, tapi telapak tanganku dingin. Nervus? Pasti. Tapi entah kenapa, lebih dari itu, ada sesuatu dalam dadaku yang terasa sesak. Seperti akan terjadi sesuatu besar, tapi aku tak tahu apa. Aku menarik napas panjang dan masuk ke lobi. Mataku terpaku pada potret besar seorang wanita dengan senyum tegas di dinding resepsionis. Savira Lestari, CEO, pendiri, pemilik segalanya. Ia terlihat elegan dalam balutan jas putih, rambut dicepul rapi, matanya tajam tapi tak menusuk. Dan saat melihat wajahnya, aku merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku, seolah-olah aku mengenalnya. Tapi bagaimana mungkin? Aku bahkan belum pernah bertemu dia. Sementara itu, jauh di rumah, Ibu Bu Rini duduk sendiri di meja makan yang kosong. Nasi goreng dan telur yang ia buat untukku tak disentuhnya. Ia memegang liontin tua itu erat-erat, lalu membuka isinya. Di dalamnya, sebuah foto kecil. Foto bayi, tangisnya pecah tanpa suara. Ia menciumi foto itu seperti hendak berpamitan. Jangan sampai terjadi hari ini. Ya Tuhan, lindungi dia. Jangan biarkan mereka tahu. Lalu ia berdiri, membuka laci lemari, menarik keluar sebuah surat kuning yang sudah usang. Di bagian atasnya tertera tulisan,
Laporan anak hilang bayi perempuan nama sementara, Aira. Dan di bawahnya, coretan tangan gemetar bertuliskan, "Jangan bawa dia ke rumah sakit, jangan pernah." Urini memeluk surat itu dan menangis makin keras. Kembali ke kantor, aku sudah duduk di ruang tunggu bersama pelamar lain. Degup jantungku makin kencang. Wawancara sebentar lagi. Aku mengamati sekeliling begitu mewah, rapi dan terasa asing. Terlalu asing. Seolah aku memang tak berasal dari dunia ini. Namaku dipanggil. Aku berdiri. Langkahku terasa berat, tapi aku mencoba tersenyum, memegang map lamaran erat-erat, dan melangkah masuk ke ruangan paling ujung. Ruangan itu sangat besar. Jendela kaca membentang penuh ke arah kota. Meja kerja berlapis kayu mengilat, dan di belakang meja itu berdiri seorang wanita. Wanita itu, Savira Lestari. Dia berdiri sambil menatapku. Matanya membelalak, tangannya bergetar. Map biru di tangannya terjatuh ke lantai. Jantungku ikut bergetar. Tapi bukan karena gugup lagi. Ada sesuatu dalam tatapannya yang terlalu dalam, terlalu emosional. "Nama kamu siapa?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Aku menelan ludah. "Aira, Bu. Aira Rinaldi." Sekejap wajahnya berubah. Ia menatapku lebih tajam, lalu memalingkan wajahnya, menutupi mulutnya dengan tangan. Suaranya gemetar. "Aira?" Hening. Tak ada suara selain detak jam. "Kau lahir tanggal 17 Juni 2005. Aku bingung. Kenapa ia tahu? Aku mengangguk. Savira terduduk di kursinya. Matanya basah. Ia menatapku seperti aku adalah mimpi yang datang setelah bertahun-tahun tidur dalam kehampaan. "Interviunya kita tunda dulu. Saya perlu waktu." Aku terpaku di tempatku berdiri. Apa yang baru saja terjadi? Dan saat aku hendak keluar dari ruangan, mataku menangkap sesuatu di meja kerjanya. Sebuah bingkai kecil. Foto bayi perempuan. Bayi itu persis seperti aku. Aku berdiri kaku. Nafasku mendadak sesak. Mataku tak bisa lepas dari foto di atas meja itu. Bayi perempuan dengan pipi tembam, mengenakan gaun putih dan pita kecil di kepala wajah itu adalah wajahku saat bayi. Aku bahkan masih menyimpan fotonya di album di rumah. Tanganku gemetar. Dalam hati, aku mencoba menolak apa yang mulai tumbuh di kepalaku. "Jangan lebay, Ra. Mungkin memang cuma mirip," kataku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi mataku masih melihat wanita itu, Savira Lestari, CEO hebat yang seharusnya sibuk dan tenang. Kini terduduk dengan air mata jatuh satu-satu dari sudut matanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangiku. Seperti seorang ibu yang baru saja melihat anaknya pulang setelah bertahun-tahun hilang. "Maaf, Bu. Saya pamit dulu." Suaraku akhirnya keluar. Pelan, nyaris berbisik. Savira hanya mengangguk pelan, tak menjawab, tak menghalangi. Aku melangkah keluar, tapi saat menutup pintu, aku sempat mendengar suara isaknya pelan, tapi memilukan, dan entah kenapa, hatiku ikut nyeri. Aku pulang ke rumah dalam diam. Tidak cerita apapun ke ibu, hanya bilang interviunya ditunda, tapi matanya menatapku curiga. Aku tahu ia tahu ada sesuatu, tapi ia tidak tanya. Ia hanya kembali menggenggam liontin tuanya, dan malam itu, aku melihatnya menangis diam-diam di dapur. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Keesokan harinya, HP-ku berdering. Sebuah pesan dari nomor asing. "Halo Aira, ini dari PT Savira Group. Ibu Savira ingin bertemu kembali lusa pukul 10.00 pagi. Mohon konfirmasi." Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu membuka kembali CV-ku. Di situ tercantum jelas nama dan data lahirku. Aira Rinaldi, 17 Juni 2005. Sesuatu tentang tanggal itu membuatku menggigil. Tanggal itu terasa penting, terlalu penting. Sementara itu, di tempat lain, Savira berdiri di ruangannya. Ia memegang sebuah album foto yang sudah menguning.
Satu persatu lembarannya ia buka. Foto-foto bersama seorang bayi perempuan yang selalu ia peluk erat. Foto yang dipotret dengan mata penuh cinta dan senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Hingga akhirnya, lembar terakhir, potret hitam putih koran usang bertuliskan, bayi perempuan diculik asisten rumah tangga 17 Juni 2005. Savira Lestari, pengusaha muda, kehilangan anak satu-satunya saat masih berusia 5 bulan. Pelaku diduga Art yang melarikan diri. Anak tak ditemukan hingga saat ini. Tangannya gemetar. Aira, bisiknya lirih. Itu kamu kan? Nak, di rumah aku tak bisa tidur. Tatapan Bu Savira, foto di mejanya, tangisan ibu malam tadi. Semua berputar-putar di pikiranku. Aku pun mengambil album foto lamaku. Di halaman pertama, foto bayi perempuan itu lagi. Aku. Tapi, sesuatu aneh. Di balik foto itu, ada tulisan samar dengan pulpen biru. Tulisan tangan. Savira 2005. Savira. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa mungkin semua ini bukan kebetulan? Aku menatap tulisan samar di balik foto bayi itu. Tulisan yang entah kenapa selama 20 tahun ini tak pernah aku perhatikan. Savira, 2005. Tahun yang sama saat aku lahir, atau lebih tepatnya, saat aku ditemukan. Tanganku bergetar. Rasa takut mulai menyusup pelan ke dadaku. Aku segera menutup album itu. Nafasku memburu. Tiba-tiba, semua kenangan kecil yang dulu terasa wajar, kini terasa janggal. Kenapa aku tidak punya akta lahir rumah sakit? Kenapa tak ada satu pun fotoku bersama ibu saat bayi? Kenapa ayah selalu terlihat resah setiap aku bertanya soal masa kecilku? Aku duduk di ujung tempat tidur, bingung, takut dan penasaran. Tapi yang paling kuat di antara semuanya adalah perasaan kehilangan sesuatu yang selama ini tak pernah aku sadari. 2 hari kemudian, aku kembali datang ke kantor PT Savira Group. Aku memutuskan hadir. Aku butuh jawaban. Setibanya di sana, resepsionis langsung mengantarku ke ruang berbeda, ruang pribadi, bukan ruang wawancara, bukan ruang HRD, tapi ruang Ibu Savira sendiri. Pintu terbuka. Dan di sanalah dia duduk di balik meja besar itu dengan mata sembab tapi penuh harap. Di mejanya, foto bayi yang sama masih berdiri tegak. Dan kali ini, aku tak bisa berpura-pura lagi. Silakan duduk, Aira. Suara itu tenang, tapi gemetar. Ada luka dalam setiap suku, katanya. Aku mau bicara. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga 20 tahun lalu. Aku menunduk. Nafasku tak karuan. Aku belum siap untuk apapun yang akan dia katakan. Ibu Savira membuka laci dan mengeluarkan map merah tua. Ini laporan kehilangan anakku. Namanya waktu itu belum sempat ku beri nama resmi. Tapi di kalung yang kupakaikan waktu itu, ada inisial A. Itu huruf pertama dari nama yang ingin ku berikan. Aira. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku berkeringat. Mataku tak bisa menatap langsung wajahnya. Tapi aku tahu, kalimat itu bukan karangan, bukan tipuan. Itu kenyataan. Anakku diculik saat usianya baru 5 bulan. Orang yang menculiknya adalah asisten rumah tangga kami. Kamera pengawas rumah rusak saat itu dan dia kabur sebelum sempat kami kejar. Ia menarik napas dalam. Kami tak pernah menemukannya. Sampai sekarang, keheningan menyelimuti ruangan. Aku akhirnya bicara. Pelan, tak berani melihat matanya. Bu, saya juga menemukan artikel serupa di rumah. Tapi ibu saya bilang, saya ditemukan di terminal. Siapa nama ibu itu? Tanya Savira cepat. Bu Rini. Ia mengangguk pelan. Saya akan minta tim saya mencari tahu. Tapi Savira mendekat. Tangannya menyentuh tanganku di atas meja. Boleh aku tanya satu hal, Aira? Aku mengangguk pelan. Di tubuhmu, di bawah bahu kiri,
Apa kamu punya tanda lahir kecil, berbentuk setengah bulan? Aku menahan napas. Tanda itu ada, sejak kecil. Ibuku selalu bilang itu hanya tanda biasa. Tapi, sekarang, aku membuka sedikit lengan bajuku. Savira menutup mulutnya, menangis terisak seperti anak kecil. Ia berdiri, memelukku begitu erat, seperti ingin memastikan aku benar-benar nyata. Ini kamu nak, kamu hidup selama ini. Aku terdiam, terkunci, dunia seolah runtuh. Aku punya 2 ibu, dan salah satunya ternyata bukan ibu kandungku. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap wajahku sendiri. Mata ini, hidung ini, bahkan lekukan bibirku, semua yang selama ini kupikir berasal dari ayah dan ibu, ternyata bukan. Aku menutup mata. Di dalam bayanganku, wajah Bu Rini dan Ibu Safira saling tumpang tindih. Satu wajah penuh kesederhanaan dan cinta tanpa syarat, satu lagi penuh kehilangan dan air mata penantian. Jadi, siapa aku sebenarnya? Keesokan harinya, aku memberanikan diri masuk ke gudang rumah, tempat yang dulu selalu dikunci dan tak pernah aku pedulikan. Tapi hari itu, aku nekat membongkarnya. Dengan alat seadanya, aku berhasil membuka kunci tua di lemari kayu paling dalam. Dan di sanalah semua dimulai. Satu kotak kayu besar, berdebu, terkunci, tapi gemboknya sudah berkarat. Aku congkel pakai obeng tua. Isi di dalamnya membuat tubuhku menggigil. Sepasang baju bayi putih dan selimut bersulam huruf A di pojokannya. Sebuah surat kabar tua berjudul "Bayi ditemukan di terminal tanpa identitas", dan di bawahnya sebuah KTP atas nama Rini Kustiani yang berbeda dari yang selama ini ia gunakan. Nama aslinya ternyata Rinawati Kustiani, dan dari alamat lamanya, dia berasal dari kampung Cikamurang, desa terpencil di Garut. Ada juga sebuah buku harian kecil. Halaman pertama tertulis, "Kalau nanti kamu besar dan menemukan ini, maafkan Mama." Tanganku gemetar saat membacanya. Aku membaca 1 halaman, 2 halaman, lalu halaman yang paling menghantam hati. Hari itu aku tak tahu harus bagaimana. Aku lihat kardus terguling di samping halte terminal. Di dalamnya bayi menangis. Ada selimut putih dan kalung kecil. Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Lalu aku mendengar suara di kepalaku. "Ambil dia, Tuhan mengirimkannya untukmu." Aku tahu itu salah, tapi aku sedang kehilangan bayiku sendiri. Aku baru saja keguguran 2 minggu sebelumnya. Dunia gelap, dan saat Tuhan mengirimmu, aku berpikir itu caranya menyelamatkanku. Tangisku pecah. Aku terduduk di lantai gudang sambil memeluk kotak itu. Jadi benar, aku bukan anak kandungnya, tapi aku juga bukan dicuri. Aku ditemukan. Hari berikutnya, aku datang lagi ke kantor PT Savira Group. Tapi kali ini bukan untuk wawancara, bukan untuk pekerjaan. Aku minta bicara pribadi dengan Ibu Savira. Aku ingin tahu semuanya dari awal. Kataku berusaha tegar. Ia mengangguk pelan. "Kau punya hak untuk tahu." Dia menjelaskan bagaimana anak perempuannya hilang saat berusia 5 bulan. Artnya pergi tanpa jejak. Polisi menyelidiki tapi tak berhasil. Bahkan ia sampai menyewa detektif asing, tapi semua buntu. Aku hampir gila, tapi aku tak pernah berhenti berharap. Aku yakin suatu hari kamu akan kembali. Kami berdua menangis di ruangan itu. Tak ada atasan dan bawahan, tak ada kaya dan miskin. Hanya seorang anak yang kehilangan masa kecilnya, dan seorang ibu yang kehilangan seluruh hidupnya. Sore itu, aku berjalan pulang dengan satu keputusan dalam hati. Aku akan mencari kebenaran sepenuhnya, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Untuk tahu kenapa Tuhan membiarkanku hidup dalam 2 dunia. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menyelamatkanku, dan siapa yang dulu tega melepaskanku. Dan untuk itu,
Aku harus melakukan hal paling sulit. Menggali masa lalu Burini ibuku yang selama ini membesarkanku dengan mata hati yang terbuka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara-suara dalam kepalaku saling bertabrakan. Kalau dia bukan ibu kandungku, kenapa ia begitu mencintaiku? Kalau dia mencintaiku, kenapa dia menyembunyikan semuanya? Kalau aku bukan anaknya, lalu siapa aku sebenarnya? Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Tapi di balik semua itu, aku juga takut. Takut jawaban yang kutemukan nanti akan menghancurkan dua hati wanita yang sama-sama kupanggil ibu. Keesokan harinya, aku datang ke sebuah laboratorium genetika yang bekerja sama dengan perusahaan besar. Berpura-pura sebagai mahasiswa penelitian, aku minta layanan tes DNA identifikasi keluarga. Subjeknya siapa? Tanya petugasnya. Aku menyerahkan 2 amplop kecil, satu berisi sampel rambut Burini yang diam-diam aku ambil dari sisirnya di kamar.